Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Prof. Ida dan juga Ibu Dian. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami izin mempresentasikan hasil penelitian kami terkait analisis program asrama KIPK, Bali Wilasa 1 dan 2 terhadap sensitivitas gender di Universitas Pajajaran. Kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri yaitu Aulia Fitra Uswatun Hasanah dengan NPM 041 dan 2 rekan saya. Perkenalkan, nama saya Karin Subilaisya dengan NPM 05. Perkenalkan, nama saya Hana Fasya Ramadhani dari NPM 03. Oke, baik. Dalam penelitian kami terdapat 3 bagian, yaitu pertama pendahuluan, kedua ada pembahasan, dan terakhir ada penutup. Yang pertama, pendahuluan. Kesetaraan gender merupakan isu penting dalam pembangunan manusia dan menjadi fokus tujuan kelima Sustainable Development Goals atau SDGs, yakni menjamin akses setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan juga ruang publik yang aman. Dalam pendidikan tinggi, kesetaraan gender mencakup kebijakan, fasilitas, dan juga lingkungan kampus yang adil, serta bebas diskriminasi. Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menegaskan pentingnya layanan pendidikan yang responsif gender. Dalam konteks ini, penyediaan asrama menjadi aspek yang penting karena berpengaruh terhadap kenyamanan dan juga keamanan mahasiswa, terutama kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, mahasiswa asing, dan juga mahasiswa penerima KIPK. Universitas Pajajaran sendiri melalui keputusan Rektor nomor 1181 tahun 2025 telah mengatur pengelolaan asrama, namun masih ditemukan aspek yang belum sensitif terhadap gender. Oleh karena itu, diperlukan adanya gender assessment menggunakan pendekatan gender impact assessment untuk menilai keadilan kebijakan dan fasilitas asrama serta menghasilkan rekomendasi yang memperkuat layanan publik Unpad agar lebih inklusif, adil, dan juga berkelanjutan. Selanjutnya adalah pembahasan pertama, yaitu step pertama dari gender assessment impact, yaitu define the issues and challenge assumption. Balai Wilasa 1 dan 2 merupakan asrama yang diperuntukkan bagi mahasiswa KIPK, Universitas Pajajaran, tingkat pertama. Asrama ini memiliki sejumlah fasilitas yang diberikan kepada para mahasiswa, seperti kamar lengkap dengan 2 tempat tidur, lemari, 2 meja belajar, rak sepatu, dan 2 kamar mandi dalam. Jumlah keseluruhan kamar di Balai Wilasa 1 adalah sebanyak 24 kamar dengan 1 kamar mandi dalam setiap lantainya, dan terdapat 4 lantai. Selain fasilitas tersebut, asrama Balai Wilasa juga dilengkapi dengan ruang kumpul bersama, kantin, musola, serta tempat print dan juga fotokopi. 1 kamar di asrama ini dihuni oleh 2 orang mahasiswa. Selain diperuntukkan bagi mahasiswa penerima KIPK, Balai Wilasa 1 dan 2 juga dapat digunakan oleh mahasiswa internasional, mahasiswa PSDKU yang mungkin terdapat keperluan di Universitas Pajajaran Jatinangor atau anggota UKM yang singgah sementara. Khusus asrama Bariwilasa 1 dan 2 tidak dipungut biaya karena ini diperuntukkan khusus bagi para penerima KIPK tingkat pertama. Hal ini diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Pajajaran nomor 1181 garis miring UN 6 RKT garis miring KEP garis miring HK garis miring 2025 tentang tarif asrama Universitas Pajajaran. Nah, berikut merupakan daftar tarif asrama Bariwilasa yang ada di Universitas Pajajaran. Bisa dilihat di tabel tarif asrama Universitas Pajajaran, hanya Balai Wilasa 1 A dan B, Balai Wilasa 1 dan 2 AB yang tidak dipungut biaya sama sekali. Karena ini diperuntukkan bagi para mahasiswa penerima KIPK tingkat pertama. Lalu untuk Balai Wilasa yang lain, Balai Wilasa 2 hingga Balai Wilasa 18 dikenakan tarif mulai dari 450.000 per bulan hingga 650.000 per bulan. Dan jika dilihat di tipe kamarnya, hanya Balai Wilasa 17 saja yang menyediakan kamar disabilitas, dan itu pun hanya terdapat 2 kamar saja. Boleh di next. Nah, ini adalah potret kondisi kamar yang ada di Balai Wilasa 1. Bisa dilihat gambar yang paling kiri menunjukkan bahwasannya terdapat ranjang tingkat berjumlah 2 untuk 2 mahasiswa dalam 1 kamar, lalu di depannya ada 2 meja belajar dan juga 2 kursi belajar. Lalu gambar yang paling kanan terdapat kamar mandi.
atau toilet. Kamar mandi ini terdapat dua, yaitu untuk toilet dan juga untuk kamar mandi seperti itu. Boleh di next. Untuk ukuran kamar mandinya sendiri terbilang kecil karena ini seperti satu kamar mandi yang dibagi menjadi dua. Dan di sampingnya ada gambar bagian dapur dan juga tempat untuk menjemur pakaian. Bisa dilihat tembok-tembok yang ada di Balai Wilasa ini sangat memprihatinkan karena penuh dengan jamur dan juga ventilasi yang kurang memadai, sehingga sirkulasi udara yang masuk kurang bagus. Ini sangat tidak bagus untuk kesehatan. Saat kami observasi di kamar tersebut, suasananya engap dan juga kurang baik untuk pernafasan karena sirkulasi udaranya kurang lancar. Boleh di next. Nah, berdasarkan observasi kami, terdapat dua kamar yang disediakan untuk mahasiswa disabilitas. Eh, Berdasarkan dari wawancara dengan narasumber pertama. Tetapi terdapat perbedaan dengan narasumber kedua bahwasanya sebenarnya kamar tersebut belum dioperasikan, baru akan dibangun. Dan setelah kami observasi ke dalam, di dalamnya sangat tidak mencerminkan kamar disabilitas karena memang belum dibangun untuk kamar disabilitas. Bisa dilihat bahwasanya di dalamnya tembok-temboknya sudah mulai berjamur, lembab, dan ventilasinya juga kurang, dan kamar mandinya pun juga jauh dari standar untuk disabilitas. Masih terdapat sekat antara lantai kamar mandi dan juga lantai kamar yang sangat tidak memungkinkan untuk para disabilitas untuk mobilisasi ke kamar mandi, dan juga tidak ada pegangan di dekat toilet seperti yang biasanya terdapat di kamar mandi yang ada di disabilitas. Nah, jika kami bandingkan atau kami benchmarking dengan asrama di universitas lain, salah satu yang bisa menjadi contoh praktik yang baik adalah asrama Institut Pertanian Bogor atau IPB. Karena dalam pengelolaan huniannya, mereka menerapkan prinsip kesetaraan tanpa membedakan fasilitas dan juga aturan antara mahasiswa KIPK dan juga reguler. Fasilitasnya memadai, meliputi kamar berisi 1 sampai 3 orang, area wudhu, musola, lobi ber-wifi, serta layanan tambahan seperti ambulan yang kita ketahui bahwasan di Balai Wilasa 1 dan 2 tidak ada. Lalu ada kantin, minimarket, catering, galon air, dan juga laundry daring. Memang dikenakan biaya yaitu sebesar 2 juta per tahun, dan ini jika diperbulankan sekitar Rp166.000 masih terbilang terjangkau daripada tarif yang dikenakan di Balai Wilasa yang ada di Universitas Padjadjaran. Dan ini sudah ada ambulans, sudah ada kantin, minimarket, dan lain sebagainya, dan diperlakukan sama bagi seluruh penghuni. Aturan berlaku setara bagi penghuni laki-laki dan juga perempuan, dengan tambahan norma kesopanan di asrama putri, serta jam malam hingga pukul 10 malam. Namun, satu yang menjadi kekurangan yaitu belum tersedia fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, model asrama IPB dapat menjadi acuan bagi Universitas Padjadjaran untuk meningkatkan kualitas asrama Bali Wilasa melalui penyetaraan fasilitas, digital layanan, kebijakan tarif terjangkau, serta tata tertib yang menjamin keamanan dan inklusivitas. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Hasa. Saya izin melanjutkan. Yang kedua itu ada step 2, understand your context. Nah, berdasarkan hasil wawancara, bukti yang ditemukan di lapangan itu menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan formal Universitas Padjadjaran menuju kampus inklusif dengan implementasi fasilitas di Balai Wilasa 1 dan Balai Wilasa 2. Ini mengindikasikan bahwa pemenuhan kelompok minoritas belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pengelolaan asrama. Nah, upaya dalam menyediakan fasilitas memang ada, tetapi kualitas dan kesesuaian fasilitas tersebut terhadap kebutuhan aktual penyandang disabilitas masih jauh dari harapan. Diperkuat oleh pernyataan mantan penghuni asrama Balai Wilasa 1 dan 2 bahwa terdapat kekurangan dalam aspek pemeliharaan fasilitas, respon pengelola asrama terhadap penghuni, dan konsistensi sistem keamanan. Responden juga menyarankan perlunya ada peningkatan pengelolaan teknis serta pemeliharaan fasilitas guna menciptakan lingkungan hunian yang lebih aman, nyaman, dan berkeadilan bagi semua penghuni. Nah, berikut ada bentuk
perbandingan gitu ya jumlah kamar antara 188 kamar reguler dengan 2 kamar disabilitas yang disediakan oleh Universitas Pajajaran di Balai Wilasa 1 dan 2. Nah, program asrama Balai Wilasa juga tidak menutup kemungkinan memberikan dampak yang berbeda, terutama terkait mahasiswa disabilitas yang tidak sepenuhnya diberikan dukungan dengan penyediaan fasilitas yang memadai. Ini tentu akan memberikan perbedaan kenyamanan yang mereka dapatkan. Infrastruktur yang tidak ramah difabel menjadi salah satu concern dalam hal ini. Boleh next? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan bagian step 3, yaitu option analysis. Jadi, pada bagian step 3 ini, kami mengidentifikasi 4 opsi kebijakan, yaitu opsi A, B, C, dan D, yang dapat membuat layanan asrama Unpad lebih responsif terhadap gender. Nah, yang pertama itu ada opsi A yang membahas tentang transparansi informasi. Saat ini, website dan PPID belum menyediakan data lengkap seperti jumlah kamar, kamar disabilitas, tarif, serta peta fasilitas. Transparansi ini sangat penting untuk membantu penghuni baru, terutama para mahasiswi, penerima KIPK, mahasiswa asing, dan penyandang disabilitas, agar mereka mendapatkan gambaran yang jelas sebelum menempati asrama. Yang kedua, ada opsi B terkait keamanan dan aksesibilitas fisik. Kami menemukan beberapa area yang belum memiliki CCTV, jalur evakuasi yang tidak konsisten, dan fasilitas disabilitas yang belum memenuhi kebutuhan dasar. Peningkatan aspek fisik ini sangat berpengaruh terhadap rasa aman mahasiswi dan kemandirian mahasiswa disabilitas. Lalu yang ketiga, opsi C mengenai aturan jam malam. Aturan jam 10 malam itu sebenarnya berlaku untuk semua penghuni dan memiliki mekanisme izin. Tetapi implementasinya itu belum dievaluasi. Karena itu diperlukan penjelasan ulang dan sosialisasi yang lebih jelas agar aturan ini tetap menjaga keamanan tanpa membatasi aktivitas akademik mahasiswa di malam hari. Lalu yang terakhir yaitu opsi D tentang mekanisme pelaporan. Saat ini, laporan belum terdokumentasi secara terpusat. Kami mengusulkan sistem pelaporan digital seperti formulir online atau QR Code untuk memastikan keluhan tercatat dan dapat ditindaklanjuti dengan akuntabel dan efektif. Nah, 4 opsi ini kami gunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi pada tahap berikutnya. Nah, berikutnya itu yaitu step 4, making recommendation. Rekomendasi utama mencakup pembaruan informasi asrama yang ada di opsi A, lalu peningkatan keamanan dan aksesibilitas fisik seperti CCTV, pencahayaan, dan fasilitas disabilitas seperti yang sudah disebutkan pada opsi B. Penjelasan mekanisme mekanisme jam malam dengan SOP izin yang lebih jelas, atau opsi C, serta pengembangan sistem pelaporan digital yang terdokumentasi, atau opsi D. Nah, implementasi bisa dilakukan bertahap melalui koordinasi Direktorat Sarana Prasarana, pengelola asrama, dan PPKS. Risiko seperti beban administrasi dan isu privasi dapat diminimalkan lewat sosialisasi berkala dan uji coba per gedung. Keberhasilan diukur dari meningkatnya rasa aman, kepastian informasi, dan kepuasan penghuni tanpa membedakan gender. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih Hana. Izin melanjutkan. Jadi kesimpulannya adalah asrama Unpad atau Balai Wilasa 1 dan 2 ini sudah memiliki aturan dan pengelolaan dasar yang tepat gitu. Tetapi masih menghadapi beberapa masalah pada kelengkapan informasi, keamanan, aksesibilitas, serta mekanisme pelaporan. Empat opsi perbaikan yang dianalisis juga menjadi transparansi informasi, peningkatan keamanan, dan fasilitas disabilitas. Penjelasan aturan jam malam dan sistem pelaporan terpusat diharapkan dapat memberi dampak positif bagi berbagai kelompok penghuni. Rekomendasi yang muncul mengarah pada perbaikan fasilitas, pembaruan informasi resmi, penyempurnaan SOP, serta peningkatan koordinasi antar unit. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini dinilai realistis untuk meningkatkan akses, rasa aman, dan kenyamanan secara lebih setara bagi seluruh penghuni asrama. Nah, melalui pendekatan gender impact assessment ini, penelitian ini diharapkan bisa memperkuat gitu ya posisi Universitas Pajajaran sebagai kampus yang menjunjung tinggi inklusivitas, kesetaraan gender dan keberlanjutan. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.